Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Yan Paul Palalangan, di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan bidang rekayasa. Pada pertemuan ini, kita masih dalam kondisi pembelajaran daring. Semoga pandemi cepat berlalu dan kita bisa belajar dalam kondisi tatap muka. Pastinya saya berharap semua anak didik tetap menjaga kondisi kesehatan dengan baik agar tetap sehat dan pastinya selalu mematuhi protokol kesehatan. Langsung saja saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu materi yang ketiga, di mana kita akan membahas revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 atau society 5.0. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran daring, peserta didik mampu menganalisa perkembangan teknologi saat ini, yaitu revolusi 4.0 dan society 5.0. Revolusi industri 4.0 adalah tentang transformasi digital. Era industri ini akan memungkinkan otomatisasi peralatan-peralatan dengan sistem gabungan yang dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya. Pastinya sebelum mencapai 4.0 ada tahapan perubahan dari revolusi industri. Dimulai dari revolusi industri 1.0 pada sekitar tahun 1784 dengan penemuan mesin uap. Revolusi industri pertama itu terjadi ketika ditemukannya mesin uap. Contohnya adalah saat batu bara dipanaskan sedemikian rupa sehingga menghasilkan uap yang sangat panas sekali untuk menggerakkan roda kereta api mesin uap. Dan semenjak ditemukannya kereta api mesin uap, negara-negara di Eropa yang tadinya hanya bertani, berternak, berkebun untuk memenuhi kebutuhan negaranya itu sendiri, tiba-tiba bisa menjual hasil perkebunan pertanian ke negara-negara Eropa tetangga lainnya karena menggunakan kereta api tersebut. Disitulah terjadi ekspor impor besar-besaran di benua Eropa akibat ditemukannya prinsip uap, prinsip mekanika yang membawa begitu banyak hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil peternakan dari satu area ke area lainnya. Industri semakin cepat berkembang sekian kali lipat, maka dikatakanlah sebagai sebuah revolusi karena adanya kecepatan perubahan yang sangat pesat. Revolusi industri 2.0 dimulai sekitar tahun 1870. Revolusi ini ditandai dengan adanya tenaga listrik. Bisa dibayangkan, saat sebelum ada listrik, masyarakat bekerja saat ada cahaya matahari, dan di saat matahari mulai terbenam dan mulai gelap, semua menghentikan pekerjaan dan beristirahat. Semua kegiatan terhenti karena kondisi yang gelap. Dengan ditemukannya listrik, masyarakat bisa bekerja 24 jam sehari. Masyarakat juga sudah bisa bekerja dalam ruangan atau indoor, bukan hanya bekerja di luar ruangan. Semenjak itulah produktivitas meningkat sampai 3 kali lipat. Revolusi industri 3.0 sekitar tahun 69 ini, di mana mulai ditemukannya komputer atau mesin komputasi. Karena ditemukannya komputer, maka ruang dan waktu tidak berpengaruh lagi. Masyarakat bisa bekerja tidak harus pergi dari tempatnya karena yang mengalir adalah informasi atau datanya. Bahkan dampaknya ke digitalisasi, di mana dokumen fisik bisa menjadi dokumen digital. Pertemuan fisik bisa direpresentasikan menjadi pertemuan digital, maka terjadi efisiensi yang luar biasa.
Kecepatan data, kecepatan berinteraksi, kecepatan bertransaksi menjadi sangat pesat dan pastinya produktivitas meningkat makin pesat juga. Dan tibalah di saat ini yaitu revolusi industri 4.0 yang berawal pada abad ke-21. Di era revolusi industri 4.0, orang mulai berpikir bagaimana benda-benda mati seperti kacamata, meja, mobil, pintu, kursi, dan lainnya bisa dihubungkan ke internet atau lingkungan cyber. Disinilah mulai keluar istilah Internet of Things atau IoT. Di mana cara ini adalah dengan menempelkan atau menanamkan sensor atau piranti elektronika yang bisa mengirimkan sinyal pada benda-benda tersebut dan akan dikenal oleh jejaring cyber atau internet yang bisa mengetahui adanya sinyal-sinyal tersebut dari benda-benda tersebut. Revolusi ini dikenal dengan cyber physical system, di mana benda-benda fisik tersebut yang dihubungkan ke cyber. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana Society 5.0. Society 5.0 adalah suatu konsep yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi yang pertama kali dikembangkan oleh Jepang. Masyarakat 5.0 ini adalah pengaruh dari adanya revolusi industri tadi. Berikut adalah tahapan perkembangan masyarakat. Masyarakat 1.0 berkembang saat kemunculan manusia pada periode prasejarah. Masyarakat ini dikenal dengan masyarakat pemburu dan peramu. Ciri utamanya adalah hubungan berdampingan dengan alam. Masyarakat 2.0 muncul setelah dikenal konsep pertanian. Melalui pertanian, masyarakat pemburu berubah menjadi masyarakat agraris. Hal ini bermula sekitar 13.000 tahun sebelum Masehi. Perkembangan masyarakat secara pesat dimulai dari sekitar abad ke-18. Ini berdampak dengan berkembangnya masyarakat industri atau masyarakat 3.0. Masyarakat mulai menggunakan mesin, listrik, otomatisasi, beragam transportasi, dan juga produksi secara massal. Kemudian pada akhir abad ke-20, muncul masyarakat 4.0 ketika komputer dan teknologi informasi menjadi umum digunakan. Masyarakat ini dikenal sebagai masyarakat informasi. Setelah masyarakat informasi, kita tengah bersiap memasuki tahapan baru yakni masyarakat 5.0 atau Society 5.0. Nah, saya akan ajak melihat video resmi dari Jepang di mana konsep Society 5.0 itu diterapkan dalam kehidupan kita. Berikut videonya. Ini adalah ちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり。IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。よっ。コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう？おばあちゃん行ってきます。いってらっしゃい。おはようございます。おはよう。はい、これ。ありがとう。危ねえ、間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？はい。未来が楽しみでしょ。なんか言った？なんでもないです。Dengan cuplikan tersebut,
maka dapat dikatakan bahwa Society 5.0 merupakan pengembangan untuk membenahi beberapa masalah yang dihadapi saat ini. Karena begitu sangat pesatnya perkembangan industri yang dibahas sebelumnya. Jadi mungkin bisa kita bayangkan bagaimana dampaknya pada saat masyarakat 5.0 ini diterapkan. Mungkin kondisi saat ini akan jauh berbeda dengan kondisi masyarakat 5.0. Sekian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Salam sehat. Tuhan memberkati.